Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Ramadhani dari STIE Bina Karya Tebing Tinggi semester 7 dengan NPM 1911-0233. Di sini saya akan menjelaskan salah satu emiten yang saya pilih di mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Emiten yang saya pilih yaitu PT Innocycle Technology Group dengan kode emiten INOV yang berada di sektor teknologi, yang ber-PE kan 42 dan harga saham 364. Alasan saya memilih PT ini dan alasan saya membeli PT ini karena PT Innocycle Technology Group Tbk atau INOV adalah emiten yang bergerak di bidang daur ulang sampah botol plastik. PT ini membuktikan penjualan 533 miliar hingga September 2022. Penjualan naik sekitar 15% dari 464 miliar pada periode sama tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2001. INOV melihat pasar daur ulang plastik akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk daur ulang. Pecahnya perang Rusia dan Ukraina yang di luar kendali telah membuat harga barang-barang komoditas terutama energi naik tinggi. Serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berfluktuasi tajam sehingga menggerus pendapatan perseroan cukup dalam. Perseroan mencatat rugi tahun berjalan yaitu 8,79 miliar hingga akhir kuartal 3 2022. Perusahaan saat ini memiliki 5 pabrik, di mana 3 pabrik yang memproduksi polyester stapler fiber terletak di Kabupaten Tangerang yang juga merupakan kantor pusat, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Mojokerto, dan 2 pabrik lainnya memproduksi nonwoven dan beading goods yang terletak di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Banyuasin. INOV mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia, menjadi emiten ke-28 di tahun 2019 lalu, sehingga total keseluruhan perusahaan tercatat di bursa sebanyak 646 emiten. INOV yang bergerak di bidang industri serat staple buatan dan industri nonwoven melepaskan sahamnya sebesar 608 juta saham dengan harga penawaran 250 per saham. INOV membidik dana IPO sebesar 152 miliar. Direktur Utama Innocycle, Ja-hyuk Choi, mengatakan perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar 16,4 juta atau meningkat 5,1% atau year on year. Kenaikan ini seiring dengan naiknya laba kotor, laba usaha dan laba sebelum pajak yang masing-masing sebesar 47,1%, 55,1% dan 9,4%, ujar Jae-hyuk di Jakarta. Dalam debut perdananya, INOV menguatkan 49,6% ke level 374 dari harga penawaran senilai 250 per saham. Kenaikan harga saham INOV di awal perdagangan tersebut ditopang oleh frekuensi transaksi sebanyak 2 kali dengan volume transaksi sebanyak 40 lot, sehingga nilai transaksi emiten ke-29 di tahun 2019 lalu mencapai senilai 1,5 juta untuk sepanjang perdagangan waktu itu. Sejalan dengan meningkatnya permintaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk daur ulang, emiten-emiten yang bergerak di bidang daur ulang sampah botol plastik atau PET menjadi Recycled Polyester Stapler Fiber atau REPSF ini akan melanjutkan ekspansi usaha. Perseroan memperkirakan penjualan tahun 2023 akan tumbuh 2 digit. Melihat penjualan akan terus tumbuh, oleh karena itu tantangan tahun 2023 bukan berasal dari sisi penjualan, tetapi dating dari sisi beban biaya yang kemungkinan akan meningkat akibat tingginya harga barang-barang komoditas, terutama harga energi akibat perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi perhatian serius kita tahun ini, karena berpotensi menggerus pendapatan perseroan, kata Direktur INOV.
Seiring dengan pandangan optimis Perseroan terhadap pertumbuhan permintaan tahun ini, Inov mengharapkan pabrik REPSF ini di Medan akan mulai memproduksi secara komersil pada kuartal 1 pada tahun 2023. Jika sudah memproduksi, pabrik baru tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sebesar 23% dari total kapasitas produksi. Saat ini yang sebesar 40 ton per tahun. Selain pabrik di Medan tersebut, Inov juga akan terus membangun pabrik recycling center dan washing facilities di kota-kota kecil dan menengah di Indonesia. Victor Choi menekankan bahwa Inov akan terus memproduksi produk recycled yang lebih ramah lingkungan serta memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk virgin plastik. Karena selalu menerapkan standar kualitas yang tinggi, maka produk-produk Inov dapat diandalkan sebagai core material bagi berbagai industri manufaktur. Adapun di tahun 2022 hingga kuartal 3, Perseroan telah membukukan penjualan sebesar 533,99 miliar, tumbuh dari 15% ke 464, miliar. Astaga. Adapun di tahun 2022 hingga kuartal 3, Perseroan telah membukukan penjualan sebesar 533,99 miliar, tumbuh 15% dari 464,64 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan tersebut sesuai dengan proyeksi Perseroan. Pertumbuhan pendapatan didorong oleh kenaikan volume penjualan REPSF yang secara konsisten terus naik. Produk REPSF menjadi growth catalyst di periode 9M 2022 dengan membukukan penjualan sebesar 378,13 miliar dan meningkatkan sebesar 18% YoY. Di samping itu, produk non-woven juga membukukan pertumbuhan double digit sebesar 11% YoY per periode 9M 22. Produk REPSF dan non-woven memiliki fungsi yang sangat serbaguna, sehingga menjadi bahan inti untuk berbagai faktor industri. Inov tengah mempersiapkan penambahan pabrik baru yang akan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 23% dari total kapasitas produksi saat ini yang sebesar 40.000 ton per tahun. Perusahaan memperkirakan tren penggunaan produk daur ulang yang diperkirakan akan meningkat pasca pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, kekhawatiran akan penularan COVID-19 sempat mengganggu rantai pasokan dan membuat sebagian orang menghentikan penggunaan bahan daur ulang. Inov juga mengungkapkan belakangan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya penggunaan produk daur ulang, sehingga penjualan pada tahun ini diperkirakan akan meningkat dari penjualan tahun lalu. Di sisi lain, perusahaan menjelaskan tantangan pada tahun ini juga cukup berat. Beban-beban biaya yang kemungkinan akan meningkat akibat tingginya harga barang-barang komoditas, terutama harga energi akibat perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga akan memperhatikan serius kita pada tahun ini. Hingga kuartal 3 2022, perusahaan telah membukukan penjualan sebesar 533 miliar. Tumbuh 15% dari 464,64 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan didorong kenaikan permintaan REPSF yang secara konsisten terus naik. Produk REPSF masih menjadi growth catalyst hingga kuartal 3 2022 dengan membukukan penjualan sebesar 378 miliar, meningkat hingga sebesar 18%. Tidak berhenti di situ, Inov juga akan melanjutkan ekspansinya dengan membangun pabrik recycling center dan washing facilities di kota-kota kecil dan menengah di Indonesia. Victor memastikan Perseroan akan terus memproduksi produk recycled yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas layaknya produk virgin plastik. Hal ini ditunjang dengan konsistensi Perseroan dalam menerapkan standar kualitas tinggi, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat diandalkan sebagai core material bagi berbagai industri manufaktur. Tercatat hingga kuartal 3 2022, Inov membukukan penjualan sebesar 533 miliar,
tumbuh 15% daripada penjualan di periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 464,64 miliar. Pertumbuhan pendapatan perseroan dipacu oleh kenaikan volume penjualan REPSF, artinya produk REPSF menjadi growth catalyst di periode 9 bulan tahun lalu dengan membukukan penjualan sebesar 378,13 miliar, naik sehingga 18%. Belum lagi dukungan dari kinerja produk nonwoven yang menorehkan pertumbuhan double digit yakni 19% YoY hingga September 2022. Sulit dipungkiri, produk REPSF dan nonwoven memiliki fungsi penting sebagai bahan inti berbagai sektor industri. Terima kasih, itulah hasil analisis saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.